Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sinau Data ID. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, di mana di video pembelajaran sebelumnya kita sudah secara general berkenalan dengan tipe data pada Python itu apa aja, gitu ya. Nah, pada video kali ini, kita akan membuat spesifik section, di mana kita akan membahas lebih detail untuk masing-masing tipe datanya, gitu ya. Di mana tipe data pada Python ada banyak ya, teman-teman. Di Weekly School pun juga ada beberapa section khusus ya, yang membahas mengenai spesifik tipe-tipe data pada Python gitu ya, in detailnya seperti apa gitu. Nah, karena sectionnya ada banyak gitu ya, sampai part dictionary gitu ya. eh, di video kali ini mungkin nanti akan kita bagi jadi beberapa part ya. Saya akan bagi jadi beberapa part supaya videonya tidak terlampau panjang gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan mulai ya video kali ini dari tipe data kategori numbers gitu. Nah, teman-teman semua, di Python gitu ya, tipe data numbers itu ada tiga gitu ya. Ada integer gitu atau singkatannya int, kemudian ada float, kemudian ada kompleks gitu. Umumnya itu dua yang atas ya, integer dan float gitu. Lebih honest, saya belum pernah juga pakai spesifik tipe data kompleks gitu ya atau imaginary number gitu. Kemudian variable of numeric types are created when you assign a value to them. Jadi cukup mudah ya, seperti video pembelajaran sebelumnya, cara untuk membuat suatu variabel ya. Spesifik kalau di sini ngebuat variabel dengan tipe data angka, gitu ya. Let's say misalkan X kita kasih nilai satu, gitu ya, udah itu udah secara otomatis si Python itu udah paham bahwa X itu bertipe data integer, gitu. Kemudian Y 2,8 karena ada desimalnya, gitu ya, itu yang membedakan antara integer dan float, gitu ya, itu udah secara otomatis si Python tahu nih kalau misalkan Y itu adalah bertipe data float gitu. Kemudian Z, nah, kalau in kompleks gitu ya, itu ada J-nya gitu ya. Satu J, nah ini udah langsung terdefinisi sebagai tipe data kompleks. Kemudian untuk memverify suatu tipe data pada suatu objek ya, di Python itu cukup mudah, kita bisa tahu dengan menggunakan fungsi type gitu. Jadi kalau misalkan print type X gitu ya, itu udah langsung kita dapat informasi bahwa X itu tipe datanya apa gitu ya. Dalam konteks ini adalah integer. Kemudian selanjutnya, nah ini masuk ke tiap-tiap tipe data ya. Jadi kalau integer, keterangannya int or integer, itu is a whole number, positif or negatif. Jadi keduanya ya, baik positif maupun negatif. Without decimal, gitu ya. Jadi tanpa desimal. Kemudian of unlimited length. Jadi range-nya itu bisa besar ya. Contohnya misalkan kayak yang di sini, Y sama dengan 3 5 sekian, 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 gitu ya. Itu udah cukup panjang range-nya. Kemudian negatif pun juga masuk ya. Intinya dia nggak ada desimalnya. Gitu. Kemudian next, float. Float or floating point number is a number, positif or negatif. Jadi sama juga gitu ya. Baik integer dan float, dia mengakomodir positif dan negatif. Kemudian containing one or more decimal. Jadi ini yang membedakan ya antara integer dan float. Kalau float ada desimalnya. Gitu. Minimal satu. Gitu ya. Kemudian ini contohnya X 1,10, Y sama dengan 1,0 gitu ya, dan seterusnya. Jadi baik negatif pun juga sama, intinya kalau ada desimalnya itu float. Kemudian float can also be scientific number with an E to indicate the power of 10 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kayak gini tuh ketemunya di ini ya, di kalkulator biasanya kita gitu. Ataupun nanti kalau misalkan teman-teman udah coba coba beberapa dataset, nah itu biasanya kalau misalkan kita mau melakukan pemrosesan, terkadang kalau data frame-nya itu belum di setup gitu ya, nah, itu juga biasanya munculin seperti ini gitu. Nah ini juga part of dari sisi tipe data float. Kompleks gitu ya, itu ada G-nya, jadi kompleks number are written with a G as the imaginary part gitu ya. To be honest, saya belum pernah pakai ini gitu ya. Cuman keunikan dari kompleks ini dia ada karakter J-nya gitu ya. Kemudian type conversion gitu. Jadi ini juga jadi salah satu keunikan Python ya. Dia cukup mudah selain mendefinisikan suatu variabel langsung tahu ya dia tipe datanya apa. Kita juga bisa merubah satu tipe data ke tipe data lainnya, teman-teman. Gitu. Jadi contohnya misalkan di sini ada kita definisikan ya X sama dengan satu. Gitu. Itu kan integer. Kemudian kalau misalkan X ini mau kita convert jadi float, itu cukup mudah gitu ya. Kita langsung
ketikkan aja float, kemudian masukkan gitu ya di dalam kurung komanya ini, di dalam kurungnya ini X gitu ya. Nah, nanti secara otomatis dia akan menjadi float gitu. Mungkin biar langsung kebayang ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan X, kemudian float 1, nah, dia langsung ada komanya gitu. Kemudian kalau dia convert ya dari float ke integer, gitu ya, contohnya misalkan ini 2,8, kemudian di integer, convert menjadi integer, maka dia akan di rounding ya, dibulatkan gitu ya. Nah, cuman dia di sini hanya mengambil angka sebelum koma. Gitu. Jadi yang dihasilkan itu adalah 2. Gitu. Kemudian kalau misalkan kompleks gitu ya, dari integer jadi kompleks, dia langsung bisa mengkonversi menjadi kompleks. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada notes, gitu ya. Ini catatannya special case bahwa you can convert complex numbers into another number type. Jadi kalau misalkan dari float, integer maupun kompleks itu bisa, tapi kalau sebaliknya itu tidak bisa, gitu. Kemudian random number, gitu ya. Ini sebenarnya sebagai wawasan tambahan aja. Kalau misalkan Python does not have a random function to make a random number. Jadi kebetulan belum ada di Python yang secara otomatis sudah ini ya, apa namanya tersedia. Misalkan type gitu ya, kompleks gitu ya, in gitu ya. Teman-teman tidak perlu untuk mengimport apapun. Nah, tapi spesifik kalau misalkan kita mau ngerandom suatu angka gitu ya. Nah, ini suggest-nya kita bisa nih, jangan khawatir. Ada semacam modul gitu ya yang bisa melakukan itu gitu. Dan ini udah termasuk built-in modul. Jadi kita nggak perlu install apapun. Kalau udah punya Python, environment Python, itu harusnya sudah secara otomatis terinstall gitu. Nah, caranya cukup mudah, tinggal import gitu. Kemudian di dalam random ini, modul random ini ada function namanya range gitu ya. Jadi dia bisa kalau misalkan kita coba di sini range ini misalkan sekarang 2 ya. Kalau kita jalankan lagi gitu, dia harusnya akan secara random. Nah, ini ya, angkanya 3, gitu ya, memilih angka dari 1 sampai 10, gitu ya, secara acak. Jadi di setiap execute-nya, ketika kita menjalankan kode programnya, dia akan terus berubah, gitu ya. Oke, eh, kurang lebih itu, teman-teman, untuk numbers ya. Nah, apa nih? Ini ada exercise, gitu ya. Exercise, insert the correct syntax to convert X into a floating point number. Oke, jadi float, gitu ya, udah otomatis dia akan berubah menjadi tipe data float. Oke, kemudian kita next, Python casting. Mungkin di sini saya tidak akan berlama-lama karena spesifiknya khususnya untuk number tadi ya kayaknya udah sempat dibahas. Intinya gini teman-teman, bahwa kita itu bisa pertama merubah satu tipe data ke tipe data lainnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini mungkin yang belum ada contohnya di case yang sebelumnya, itu adalah kalau yang sebelumnya contohnya number, ternyata kita juga bisa mengkonvert tipe data misalkan dari integer ke string gitu. Caranya cukup mudah, contohnya misalkan kayak gini ya, str2, 2 ini kan adalah integer, tapi dia bisa nih diubah gitu ya. Kalau misalkan kita jalankan kode programnya, gitu ya, si y ini gitu ya, itu bertipe datanya adalah string gitu ya. Jadi kalau misalkan kita type y, kita jalankan, oke, jadi 2 ini gitu ya, itu adalah string gitu. Jadi ketika kita nge-convert gitu ya antara satu tipe data ke tipe data lain tidak hanya numerik tapi string pun bisa gitu. Dari string ke integer pun juga bisa teman-teman. Tapi dengan catatan bahwa karakternya itu harus angka gitu. Sip. Oke.